11 tips perencanaan keuangan buat keluarga muda dan generasi milenial. Generasi milenial yang sebagian kini telah menjadi orang tua muda, namun ternyata banyak yang tidak tertarik untuk menabung. Benarkah menabung memang sesulit itu? Menabung sebetulnya mudah, asal Anda berkomitmen menjalankannya. Termasuk bagi Anda yang baru berkeluarga dan memiliki tingkat pengeluaran lebih tinggi dibandingkan saat masih lajang. Jalankan tips perencanaan keuangan keluarga berikut. 1. Diskusikan ekonomi dengan pasangan. Mungkin terdengar sepele, namun kenyataannya tidak banyak pasangan yang membahas atau memikirkan bersama tentang rencana keuangan keluarga. Untuk rencana keuangan keluarga yang sehat dan terencana, pasangan harus terbuka tentang pendapatan, aset, dan kewajiban mereka. Cobalah untuk menabung atau menginvestasikan 20% dari gaji Anda. Jika Anda berdua memiliki hutang atau ketergantungan pinjaman yang besar seperti KPR atau KKB, pastikan jumlah cicilan hutang Anda tidak melebihi 30% dari total pendapatan Anda. Kedua, pastikan pengeluaran bulanan keluarga Anda tidak melebihi 50% dari total pendapatan pasangan. Tips terpenting berkomitmen pada pasangan Anda untuk menjalankan rencana tersebut. Sebagus apapun sebuah rencana, tidak ada gunanya jika tidak dijalankan. Setelah menikah, Anda dan pasangan adalah sebuah kesatuan. Jika hanya Anda sendiri yang menjalankan rencana juga bisa menjadi sumber masalah. Karena itu pastikan Anda berdua mau menjalankan perencanaan keuangan yang baik secara disiplin. Jika sudah berkomitmen bersama dengan pasangan, Anda berdua bisa saling mendukung satu sama lain sehingga jalan menuju tujuan keuangan bersama akan terasa lebih mudah. 2. Kembangkan kebiasaan uang yang positif. Mengutip miliarder Warren Buffett ala perencanaan keuangan keluarga, salah satu tips membantu keluarga muda menabung adalah dengan membangun kebiasaan pengelolaan uang yang positif. Anda dapat membuang tabungan dan investasi Anda terlebih dahulu ketika Anda dibayar, tetapi tidak sebaliknya. Kemudian atur sisa gaji Anda untuk menutupi kebutuhan Anda yang lain. Jika Anda terbiasa dengan perencanaan manajemen keuangan keluarga seperti itu, tentu menabung menjadi gaya hidup yang mudah dijalankan. 3. Hindari hutang. Tips keuangan Warren Buffett selanjutnya adalah menghindari kartu kredit. Jika Anda mengambil umpan kartu kredit sejak dini, Anda akan mendapati diri Anda menjadi budak dari pemilik utang yang berkembang pesat. Belajarlah untuk hidup dan membayar dengan uang tunai. Jika Anda tidak memiliki uang tunai, jangan berbelanja. Pelajari disiplin diri dan pengendalian diri yang diperlukan untuk menguasai uang Anda sejak dini. 4. Berinvestasi pada diri sendiri. Anda adalah aset yang sangat berharga. Juga, Anda perlu berinvestasi pada diri sendiri untuk meningkatkan nilainya. Caranya adalah dengan terus belajar hal-hal baru dan meningkatkan melalui pelatihan, pendidikan lebih lanjut atau kursus. Warren Buffett mengatakan bahwa keterampilan yang Anda miliki adalah aset Anda yang paling mahal karena tidak dapat dicuri atau dikenakan pajak. 5. Tambahkan sumber pendapatan. Tingkatkan penghasilan Anda sesuai dengan usia dan pengalaman Anda. Gunakan kesempatan ini untuk memperluas aliran pendapatan Anda atau yang disebut multiple income streams. Caranya adalah dengan berinvestasi di saham, reksadana, logam mulia, properti, dan lain-lain. Dengan begitu, pengembalian yang Anda dapatkan dari investasi Anda menjadi sumber pendapatan tambahan dan dapat ditabung untuk berbagai keperluan. Saat berinvestasi, Anda harus memikirkan investasi Anda sebagai tabungan jangka panjang. Ini adalah cara terbaik untuk merancang investasi Anda. 6. Kenakan auto debit dan pasang aplikasi pengingat. Gunakan prosedur debit langsung agar Anda dan pasangan bisa menabung dengan disiplin. Segera setelah pembayaran Anda diterima, bank Anda secara otomatis memotong penghasilan Anda dan mentransfernya ke rekening tabungan atau investasi yang Anda tentukan. Selain debit langsung,
Anda juga dapat menggunakan aplikasi pengingat gadget untuk secara teratur mentransfer penghasilan Anda ke kredit tabungan Anda. 7. Diversifikasi investasi. Dalam dunia investasi, ada pepatah yang sering digunakan investor. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Banyak investor yang bijak menginvestasikan uangnya dalam berbagai investasi. Ini disebut diversifikasi dan merupakan tindakan menyebarkan risiko. Jika salah satu investasi Anda kehilangan nilai, Anda terlindungi karena Anda tidak menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. 8. Investasi dan dana darurat. Siapkan dana darurat dan investasi untuk kebutuhan masa depan yang tidak terduga. Hal ini dilakukan untuk memprediksi kapan kejadian yang tidak terduga akan terjadi, seperti musibah, kehilangan pekerjaan, sakit, perbaikan rumah, servis kendaraan, dan lainnya. Memiliki dana darurat tidak mempengaruhi item keuangan lain dalam rumah tangga Anda. Namun pastikan dana darurat ini mudah dibayarkan. Simpan setidaknya 10% dari penghasilan Anda dan pasangan sebagai dana darurat, meskipun gaji Anda termasuk dalam kategori pas-pasan. Jika Anda kesulitan memenuhi tujuan tabungan dana darurat, gunakan pendapatan tahunan Anda, seperti THR dan bonus, untuk menutupi cadangan dana darurat Anda. 9. Evaluasi berkala. Periksa secara teratur mingguan dan bulanan untuk memastikan tak besar pasak daripada tiang. Dalam perjalanannya, Anda dan pasangan pasti akan bergelut dengan perencanaan keuangan. Untuk meminimalisir konflik, lakukan review bulanan secara rutin agar keluarga tetap pada jalurnya secara finansial. Analisis apakah ada pembengkakan keuangan untuk item tertentu. 10. Persetujuan satu rekening. Anda dan pasangan bisa membuat rekening khusus bersama untuk pengeluaran rutin bulanan. Pembagian tanggung jawab untuk mengelola pengeluaran tertentu dapat dilakukan oleh salah satu pihak. Namun, Anda dapat membuat akun khusus untuk membantu Anda melacak pengeluaran dan tabungan Anda. Tentukan siapa yang berhak menarik atau mentransfer uang dari rekening tabungan dan pengeluaran sebagian besar. Perempuan mendominasi pengeluaran dan pembayaran. Masukkan semua pengeluaran yang diperlukan dalam rekening khusus dan hindari menggunakan rekening pribadi untuk menghindari kesalahpahaman dalam keuangan Anda. 11. Catat anggaran keuangan bulanan Anda. Mencatat anggaran keuangan bulanan Anda secara rutin bertujuan untuk menjaga keuangan Anda tetap sehat dan sesuai rencana. Catat pengeluaran Anda tepat setelah hari gajian dan sebelum Anda menggunakannya. Misalnya, tulis sedetail mungkin kebutuhan rutin bulanan dalam pos primer seperti tagihan listrik, air, internet, belanja keperluan dapur. Khusus untuk pengeluaran tak terduga seperti kado nikahan teman, biaya servis atau pajak kendaraan, obat-obatan, jangan ragu mengajak diskusi pasangan jika ada indikasi over budget agar bisa dicari solusinya, misal memotong pengeluaran yang tak perlu, jadi kita akan mengetahui berapa banyak uang yang masuk dan keluar setiap bulannya di rumah tangga Anda. Umumnya para ibu rumah tangga paham betul berapa uang yang dipakai untuk belanja harian, berapa uang yang dipakai untuk bayar listrik setiap bulan, membeli susu anak dan popok, serta membayar uang sekolah. Oleh sebab itu, jika Anda berkeluarga pastikan baik suami maupun istri sama-sama mengisi catatan penghasilan dan pengeluaran setiap bulan. Jika setelah dihitung pengeluaran lebih besar dari penghasilan, jangan mencoba untuk mengubah angka yang sudah ditulis dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan harta ataupun penghasilan yang dimiliki. Jangan berbohong dengan angka yang sudah ditulis dalam catatan keuangan agar Anda mengetahui kondisi keuangan Anda yang sebenarnya. Manfaat membuat anggaran. 1. Kita bisa melihat secara rinci arus keluar masuk keuangan keluarga kita. Maksudnya adalah kita dapat mengetahui pos-pos pengeluaran mana saja yang paling besar dibandingkan dengan pos pengeluaran yang lain sehingga kita bisa melakukan evaluasi jika melebihi besaran pos pengeluaran yang ideal. 2.
Anggaran yang telah kita buat dapat dijadikan sebagai panduan dalam mengelola uang, baik dalam menyisihkan maupun dalam membelanjakan uang tersebut. Sehingga akan semakin mudah menuju keuangan yang sehat dan dalam mencapai tujuan keuangan kita. 3. Anggaran juga berfungsi untuk menghindari diri kita dari lebih besar pasak daripada tiang atau lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. 4. Anggaran dapat digunakan sebagai pengingat pengeluaran kita, khususnya pengeluaran yang wajib kita keluarkan, misalkan pengeluaran zakat penghasilan, uang sekolah bulanan anak, membayar cicilan utang, dan lain-lain. Hal-hal yang penting untuk diperhatikan agar proses pembuatan anggaran dan penerapannya dapat berjalan dengan baik adalah miliki impian-impian untuk diwujudkan dan ditulis dalam bentuk tujuan keuangan yang ingin dicapai sehingga ada motivasi atau semangat dalam penerapan anggaran yang telah dibuat. Itulah tips perencanaan keuangan buat keluarga muda atau generasi milenial. Semoga bermanfaat.